Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan Mauro Zylstra terkait proses naturalisasi. Erick mengakui bahwa dirinya bahkan belum pernah berdiskusi secara langsung dengan Mauro. Hal ini menegaskan bahwa Zylstra belum masuk dalam rencana naturalisasi yang tengah diprioritaskan oleh PSSI. Sementara itu fokus utama PSSI saat ini adalah menyelesaikan proses naturalisasi oleh Romeni. Striker FC Utrecht tersebut diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tim Garuda dijadwalkan menghadapi dua lawan tangguh yakni Australia dan Bahrain. Erick Thohir menilai keberadaan oleh Romeni sangat penting untuk menambah kekuatan lini serang timnas Indonesia. Ia juga menyebutkan bahwa kebutuhan tim akan striker berkualitas menjadi alasan utama untuk mempercepat proses naturalisasi pemain asal Belanda tersebut. Meski saat ini diskusi dengan Mauro Zylstra belum dilakukan, Erick tidak menutup kemungkinan naturalisasi pemain tersebut di masa mendatang. Ia menyatakan bahwa pintu PSSI selalu terbuka untuk pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Namun prioritas saat ini tetap pada pemain yang dianggap lebih mendesak untuk kebutuhan tim seperti oleh Romeni. Terkait langkah ke depan, Erick menegaskan bahwa PSSI masih akan mengevaluasi kebutuhan pemain sesuai situasi dan strategi yang dibutuhkan timnas. Dengan demikian meskipun fokus saat ini adalah pada naturalisasi oleh Romeni, PSSI tetap membuka peluang untuk pemain-pemain keturunan lain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan harapannya terkait target timnas Indonesia di Piala AFF. Ia berharap skuad Garuda dapat memberikan hasil terbaik dalam ajang sepak bola terbesar di Asia Tenggara tersebut. Sebagai Ketua PSSI, Erick menginginkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan edisi sebelumnya. Mantan pemilik Inter Milan ini menegaskan bahwa meraih gelar juara di Piala AFF tentu akan menjadi pencapaian yang sangat baik. Ia menyadari bahwa gelar juara menjadi sesuatu yang telah lama diidamkan oleh para pemain, pelatih dan pendukung timnas Indonesia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1996, Piala AFF menjadi turnamen yang selalu sulit bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda belum pernah sekalipun meraih gelar juara meskipun sering tampil sebagai finalis. Indonesia tercatat sudah 5 kali menjadi runner-up di kompetisi ini, sebuah catatan yang membuat tim kerap dijuluki sebagai spesialis runner-up. Julukan tersebut tentu menjadi beban psikologis sekaligus motivasi bagi timnas Indonesia. Erick Thohir menyadari pentingnya mematahkan stigma tersebut dengan membawa pulang gelar juara di Piala AFF 2024. Ia berharap seluruh elemen mulai dari pemain hingga staf pelatih dapat bekerja keras untuk meraih prestasi maksimal. Dengan perjalanan panjang tanpa trofi di Piala AFF, para pendukung timnas Indonesia tentu berharap tahun 2024 menjadi momen kebangkitan. Erick menambahkan bahwa hasil terbaik di turnamen ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan timnas, terutama untuk memperbaiki rekam jejak di tingkat Asia Tenggara. Timnas Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala AFF yang akan dimulai pada 9 Desember 2024. Sebelum turnamen dimulai, PSSI telah merencanakan pemusatan latihan bagi skuad Garuda di Bali. Langkah ini dilakukan untuk memaksimalkan persiapan tim dalam menghadapi kompetisi bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Namun persiapan timnas Indonesia akan sedikit terganggu karena absennya beberapa pemain naturalisasi. Salah satu pemain yang dipastikan tidak bergabung adalah Marten Pas. Pas memilih untuk mengambil waktu istirahat setelah menjalani musim yang panjang bersama klubnya di Major League Soccer. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan alasan absennya Marten Pas dalam pemusatan latihan kali ini. Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini Pas sedang berlibur di Bali bersama kekasihnya yang merupakan seorang model terkenal. Menurut Erick, keputusan Marten Pas untuk mengambil jeda adalah hal yang wajar. Ia menegaskan bahwa pemain sepak bola juga membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi fisik dan mental setelah melalui jadwal kompetisi yang padat. Erick Thohir juga menekankan pentingnya memberikan waktu istirahat kepada pemain untuk menghindari risiko cedera. Ia tidak ingin memaksakan Pas untuk bergabung dengan tim jika kondisinya belum siap sepenuhnya. Dengan absennya Marten Pas, timnas Indonesia harus mencari alternatif di posisi penjaga gawang.
Meski begitu PSSI tetap optimis bahwa skuad Garuda dapat memaksimalkan persiapan dan tampil kompetitif di Piala AFF. PSSI mengusung target tinggi untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Turnamen yang akan digelar pada akhir tahun ini menjadi ajang bagi skuad Garuda untuk membidik gelar juara di kejuaraan tertinggi Asia Tenggara tersebut. Target tersebut diharapkan dapat memotivasi tim untuk tampil maksimal dalam setiap pertandingan. Meski begitu, target meraih trofi bukanlah satu-satunya fokus PSSI dalam turnamen ini. Sumarji mengungkapkan bahwa Piala AFF juga akan menjadi kesempatan untuk mematangkan generasi muda sepak bola Indonesia. PSSI ingin memberikan ruang bagi pemain-pemain berusia 22 tahun ke bawah untuk tampil dan menunjukkan potensinya bersama timnas senior. Menurut Sumarji, regenerasi skuad menjadi fokus penting dalam membangun masa depan timnas Indonesia. Turnamen ini dipandang sebagai momentum penting untuk menyiapkan generasi baru pemain timnas. Para pemain muda akan diberikan kesempatan besar untuk bermain di panggung kompetitif sekaligus mengasah mental dan kemampuan mereka. Hal ini sejalan dengan visi PSSI untuk membangun fondasi tim yang lebih kuat di masa depan. Dengan memberikan kesempatan kepada pemain muda, PSSI berharap dapat menemukan talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Piala AFF bukan hanya ajang persaingan, tetapi juga bagian dari proses pembinaan jangka panjang sepak bola Indonesia. Melalui langkah ini PSSI berharap bisa mencapai dua tujuan sekaligus, mengakhiri penantian panjang untuk gelar juara ASEAN Cup dan membentuk fondasi yang kokoh untuk regenerasi timnas Indonesia. Keberhasilan di ajang ini tidak hanya diukur dari gelar, tetapi juga dari kemajuan para pemain muda yang diberi kesempatan bersinar. Media Vietnam DTAO 247 menyoroti keputusan pelatih Sintayong yang dianggap mengejutkan dalam persiapan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Saat negara-negara di Asia Tenggara sibuk mempersiapkan tim nasional mereka, timnas Indonesia belum mengumumkan daftar pemain atau memulai pemusatan latihan. Indonesia punya langkah aneh terkait daftar pertandingan jelang lawan timnas Vietnam, tulis DTAO 247. Keputusan Sintayong dianggap tidak biasa, terutama jika dibandingkan dengan Vietnam yang saat ini tengah menjalani TC di Korea Selatan. Turnamen Piala AFF 2024 sendiri akan dimulai kurang dari 2 pekan lagi. Namun, hingga kini, baik PSSI maupun Sintayong belum memberikan informasi jelas mengenai fokus persiapan atau daftar pemain timnas Indonesia. Selain belum mengumumkan pemain yang dipilih, asisten pelatih Nova Arianto masih terlihat memantau langsung pertandingan Liga 1 Indonesia. Hal ini membuat publik semakin bertanya-tanya tentang siapa saja pemain yang akan memperkuat timnas di turnamen tersebut. Beberapa klub Liga 1 memang sudah merilis nama pemain yang dipanggil, tetapi PSSI dan tim pelatih tetap belum merilis daftar resminya. Persiapan yang terkesan diam ini kontras dengan langkah Vietnam, yang lebih terbuka dalam mengumumkan strategi dan persiapan mereka. Sebagai lawan utama Vietnam di grup B Piala AFF 2024, pendekatan timnas Indonesia dinilai tidak lazim. Media Vietnam pun mempertanyakan mengapa Sintayong masih merahasiakan komposisi skuad di saat waktu persiapan semakin sempit. Eliano Renders mengungkapkan kebanggaannya menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini merasa terhormat bisa membela negara yang menjadi tanah asal ibu serta kakek neneknya. Eliano kini semakin optimis menghadapi kemungkinan duel dengan kakaknya, Tijjani Renders yang bermain untuk timnas Belanda. Peluang tersebut terbuka setelah timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan Eliano untuk membela timnas Indonesia didukung penuh oleh keluarganya. Sang kakak memberikan dorongan kuat agar Eliano mengikuti kata hatinya. Orang tuanya juga memberikan dukungan yang sama, menambah keyakinannya untuk memperkuat skuad Garuda. Eliano mencatat debutnya bersama timnas Indonesia baru-baru ini yang membuat keluarganya semakin antusias. Mereka kini tidak sabar menantikan momen istimewa jika Eliano dan Tijjani bertemu di panggung internasional. Pertemuan dua bersaudara di lapangan hijau menjadi momen yang dinanti banyak pihak, terutama dalam konteks pertemuan antara Indonesia dan Belanda.
Eliano berharap bisa memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia, sekaligus menyajikan pertarungan seru melawan kakaknya di masa depan. Dengan dukungan keluarga dan tekad yang besar, Eliano Render siap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi langkah awal menuju impian besarnya, termasuk potensi menghadapi timnas Belanda di ajang Piala Dunia 2026.